Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah kasus yang paling menggemparkan di Kanada oleh pria bernama Robert Pickton. Dia ditangkap pada tahun 2022 atas pembunuhan 6 perempuan. Jumlah korbannya terus meningkat secara substansial. Pickton lahir pada tahun 1949 di British Columbia dari keluarga peternak babi. Keluarganya udah jadi peternak babi selama 3 generasi. Jadi saya yakin baunya sangat harum. Pickton diwarisi kandang babi oleh orang tuanya di Port Coquitlam yang terletak 17 mil di sebelah timur Vancouver bersama saudara laki-lakinya David dan saudara perempuannya Linda. Pada tahun 1995, mereka menjual sebagian tanah warisan mereka itu dengan total penghasilan $5,6 juta Kanada dan itu bikin Pickton jadi kaya. Tapi dua saudara Pickton mutusin untuk gak ikut-ikut masalah peternakan. Diserahin semua ke Pickton. Pada tahun 1996, Pickton mendirikan amal nirlaba di peternakan babinya. Tapi badan amal itu hanyalah sebuah kedok. Pada suatu hari, Pickton mengiklankan sebuah pesta dansa, di mana di peternakan itu akan dihadiri oleh banyak sekali PSK dan 1.800 masyarakat sipil. Tapi masyarakat masih terkecoh dengan istana babi yang terlihat baik itu. Pada tahun 1997, Pickton didakwa atas percobaan pembunuhan seorang PSK bernama Wendy Steder. Jadi, pada suatu malam, Pickton mencoba menikam Wendy. Selama penyerangan Pickton itu, Wendy kena tusuk. Setelah kena tusuk, Pickton memborgol Wendy. Kunci borgol itu ada di saku Pickton. Saat itu, Wendy nyari cara agar dia bisa dilepasin. Terpikir satu ide. Wendy bilang kalau dia akan melakukan pengemutan kepada ayam cemani milik Pickton asal borgolnya dilepasin. Pas borgol dilepas, Wendy beneran ngelakuin pengemutan ayam cemani itu. Tapi saat ayam cemani Pickton akan menyemburkan api, Wendy mendorong Pickton dan berhasil melarikan diri. Iya, betul. Sebelum ayam cemani menyemburkan api, Wendy mendorong Pickton dan dia berhasil kabur dari sana. Taruh di pikiran kalian aja ya. Tapi kasus itu nggak dilanjutin karena polisi merasa bahwa Wendy yang adalah pecandu narkoba dianggap gak bisa ngasih kesaksian yang akurat. Wendy dianggap mengada-ada. Pada tahun 1988, polisi mendapatkan laporan lewat telepon yang bilang kalau Pickton harus diselidiki atas hilangnya perempuan-perempuan di daerah tersebut, di mana banyak PSK di sana. Tapi para detektif kayak enggak ngegubris laporan itu. Tahun 1998, 4 orang ngelaporin kalau si Pickton ini diduga melakukan tindakan kriminal. Karena berbagai alasan, polisi tetap enggak ngerespon laporan itu. Pada tahun 1998, polisi dapat laporan lagi kalau si Pickton ini menyimpan daging manusia di freezernya. Tapi sekali lagi, polisi nggak ngelakuin penggeledahan. Sampai pada akhirnya di awal tahun 2002, polisi benar-benar melakukan penggeledahan di peternakan babi Pickton. Mereka nemuin senjata dan banyak barang-barang pribadi perempuan-perempuan yang dikabarin hilang di wilayah itu. Keesokan harinya, Pickton didakwa dengan pelanggaran kepemilikan senjata. Tapi dengan uang jaminan Pickton dibebasin. Dengan uang jaminan itu, polisi nggak mengungkap lebih jauh tentang penemuan barang-barang milik wanita yang hilang. Ternyata, nggak hanya di Konoha polisi bisa diajak damai ya. Walaupun gitu, polisi tetap ngawasin Pickton dari sekitar peternakan. Pas polisi ini lagi ngintai Pickton, mereka ini tiba-tiba nemuin tulang panggul manusia di area peternakan. Oleh karena itu, polisi melakukan penggeledahan kedua. Dalam penggeledahan itu, polisi nemuin sisa-sisa para korban, kayak tengkorak yang dipotong jadi 2, tulang-tulang manusia, DNA dari beberapa korban, tulang rahang dan gigi milik salah satu korban. Mereka juga nemuin senjata lain, revolver kaliber 22 dengan dildo besar yang terpasang di larasnya. Polisi nemuin 357 peluru, 2 pasang borgol, berlapis bulu palsu, kacamata inframerah untuk melihat dalam keadaan malam, dan foto-foto tong sampah yang berisi sisa-sisa tubuh korban. Yang jadi pertanyaan saya, dildo yang ditaruh di laras pistol itu kira-kira digunain untuk apa ya? Apakah fetis untuk penggunaan pribadi Pickton? Atau untuk peredam senjata? Jadi gak bunyi keras kalau ditembakin gitu. Buat apa kalau menurut kalian? Komen di bawah. Yang pasti di dildo itu ada DNA si korban dan si Pickton. Polisi juga nemuin jarum suntik yang berisi cairan Spanish Fly. Kalau kalian cari di Google apa itu Spanish Fly, itu adalah sebuah cairan yang bisa bikin orang jadi terangsang.
Tapi dalam keterangan Picton, dia bilang kalau itu hanya air gula. Jadi Picton langsung ditangkap lagi. Dia akhirnya harus bertanggung jawab atas kematian 27 perempuan antara tahun 1997 sampai 2001. Tapi di persidangan hanya 6 korban yang terbukti jadi korban Picton. Terbuktinya mungkin kayak dari DNA dan sisa-sisa tubuh korban. Tapi selama persidangan, Picton selalu mengaku kalau dia nggak bersalah. Menarik, padahal udah ditemuin berbagai bukti yang lebih dari cukup. Tapi dia nggak mau ngaku. Oleh karena itu, ketika Picton dimasukkan ke penjara, polisi pura-pura jadi narapidana baru untuk ditaruh sekamar sama si Picton ini. Di dalam penjara, polisi yang nyamar itu berusaha jadi teman yang baik untuk Picton. Sembari dia terus mengorek pengakuan dari Picton. Dan benar aja, nggak sampai seminggu di penjara, Picton ini curhat. Ngakuin ke si polisi yang nyamar itu kalau dia sebenarnya pengen ketawa sama penyelidikan polisi. Karena Picton ngakuin kalau dia udah ngabisin dan memperkaos korbannya sebanyak 49 wanita. Tapi polisi hanya bisa mengidentifikasi 6 korban. Ada begitu banyak tuduhan sehingga persidangan dibagi jadi 2. Pertama untuk 6 korban dan yang kedua untuk 21 korban lainnya. Jadi modus operandi Picton adalah dia akan memesan dan menjemput PSK di daerah sana yang jumlahnya emang banyak kan. Picton lalu membawa mereka ke peternakannya. Picton akan memborgol mereka dan berhubungan badan. Setelah ngelakuin hubungan badan, Picton akan menuduh mereka ngelakuin hal yang gak mereka lakuin. Kayak mencuri dari Picton atau yang lainnya. Intinya hal yang bikin si Picton ini marah. Menurut pernyataan Picton, korban pertama Picton itu dihabisin karena si korban itu bilang kalau ayam cemani Picton itu kecil. Picton langsung emosi. Dia lalu memperkaos korbannya, lalu dihabisi dengan cara dicekik. Jadi jika benar pernyataan si Picton kalau ayam cemaninya itu kecil, maka mungkin itu akan menjawab kenapa ada dildo besar di laras pistolnya. Simpen di pikiran kalian aja. Setelah para korban tewas, Picton akan mengeluarkan isi perut korbannya, memasukkannya ke mesin pencacah kayu, menggilingnya, lalu memberikannya ke babi-babinya yang lapar. Ada juga klaim lain yang bilang kalau para korban itu digiling. Daging halus yang dihasilkan itu dicampur dengan daging babi dan dikirim ke perusahaan untuk pada akhirnya dikonsumsi oleh masyarakat. Persidangan itu dimulai pada Januari 2006. Persidangan itu berlangsung cukup lama. Dan ingat, ini hanya persidangan untuk 6 korban aja, bukan 21 korban lainnya. Pada Desember 2007, Picton divonis bersalah atas 6 pembunuhan tingkat 2, bukan tingkat pertama. Picton dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat selama 25 tahun. Hukuman maksimum untuk pembunuhan tingkat 2. Pada tahun 2010, penuntutan untuk 21 korban lain yang gak pernah disidangkan, padahal sudah dijadwalkan. Entah apa alasannya. Yang perlu kita ingat bahwa si Picton ini adalah orang kaya ya di wilayahnya. Mungkin hukum di sana juga bisa sedikit dibeli. Mungkin. Jadi bagi keluarga lainnya, mereka merasa ada ketidakadilan. Pada tahun 2016, Picton merilis sebuah buku. Iya, Picton dengan kata-katanya sendiri. Dia mengklaim kalau dia adalah kambing hitam dalam sistem peradilan yang udah salah menghukumnya atas pembunuhan 6 wanita. Tapi gimana caranya Picton menerbitkan buku itu? Media melaporkan bahwa si Picton ini udah nyelundupin naskah keluar dari penjara melalui teman sekamarnya, teman satu selnya. Suatu hari, berita lokal ini ingin mengangkat lagi cerita si Picton ini. Dan Picton ini sempat diajak untuk wawancara. Tapi dalam wawancara itu, si Picton ini mengatakan sesuatu hal yang sangat creepy. Dia bilang kayak gini, satu hal yang paling saya sesalkan dalam hidup, yaitu memperkaos dan menghabisi 49 wanita. Kurang satu lagi. Harusnya saya bisa mencapai 50 korban. Hanya kurang 1 wanita. Payah. Bayangkan coba. Bisa-bisanya dia ngomong kayak gitu. Emang benar-benar psikopat dia ini. Setelah mendengar pernyataan si Picton itu, media nggak jadi untuk mengangkat lagi cerita si Picton ini karena dianggap terlalu creepy dan bisa melukai hati keluarga korban. Pada tanggal 19 Mei 2024, Picton diserang oleh tahanan lain. Tahanan itu bernama Martin Kares. Martin mengaku marah karena mendengar pengakuan Picton yang bangga karena telah memperkaos 49 wanita. Martin lalu menusuk kepala Picton dengan gagang seperti sapu yang patah.
Picton diterbangkan ke rumah sakit, tapi dia meninggal di perjalanan karena pendarahan dari kepalanya yang sangat fatal. Cukup adil. Kasus ini juga memperlihatkan kegagalan polisi dalam merespon laporan masyarakat yang diperparah oleh bias polisi dan masyarakat terhadap PSK, yang akhirnya jadi salah satu penyebab terciptanya tragedi paling mengerikan di Kanada. Kalau kalian pengen saya ngobrolin hal lainnya, kasus kriminal lainnya, atau apapun itu, komen di bawah. Sekian untuk pembahasan kali ini. Tetaplah aman, dan saya akan menemui kalian lagi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.